Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Kepala SD Negeri Banjarnegara 1 Bapak Abdul Halim SPDSD, yang saya hormati pengajar praktik Bapak Panggil Cahyo Imami SPD, serta yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Banjarnegara 1. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat dan karunia kesehatan hingga kita masih dipertemukan di tempat yang insya Allah penuh berkah. Dan tidak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mempersingkat waktu, maka perkenankanlah saya untuk membacakan susunan acara kegiatan rapat pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan dari kepala sekolah. Acara yang ketiga, sambutan dari pengajar praktik. Acara yang keempat, acara diskusi visi misi dan prakarsa perubahan. Acara yang kelima, kesimpulan, dan yang selanjutnya penutup. Selanjutnya, mari kita buka bersama acara rapat pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya, sambutan dari kepala sekolah yang akan diwakilkan oleh Ibu Kartika Ismayawati SPDSD, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Puji syukur saya aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah di pagi hari ini. Alhamdulillah, yang terhormat Bapak Panggil selaku pengajar praktik dan teman-teman semua yang saya hormati, saya sebagai di sini ya bukan wakil tapi mewakili Bapak Kepala Sekolah, karena Bapak Kepala Sekolah minta izin ada kepentingan, jadi mohon maaf dan terima kasih atas kedatangan teman-teman dan juga Bapak Pagi selaku pengajar praktik. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan dimudahkan. Dan mohon maaf apabila ada persiapan ataupun penyambutan yang kurang berkenan. Kami semua atas nama Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman Guru SD Banjarturi 1 mohon maaf. Banjarnegara 1 mohon maaf ya Pak. Dan juga terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas kata-kata saya barangkali ada yang kurang berkenan di Bapak ataupun teman-teman semua. Setidaknya mohon dimaafkan. Sekian saja waktunya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Kami ucapkan terima kasih atas sambutan. Acara selanjutnya, sambutan dari pengajar praktik kepada Bapak Panggil Cahyo Imami SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati rekan-rekan guru
menerimanya dengan satu. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana hari ini kita diberi kesempatan, diberi nikmat sehat sehingga bisa bertemu di ruangan ini di acara pendampingan individu kedua calon guru putra Pak Wio. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat dari beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya mohon maaf dulu. Ini harus mengganggu waktu mengajar Bapak Ibu ya. Di sini saya ini tidak memimpin rapat kelulusan. Kalau ada foto, tidak ada kepala sekolahnya, dikira nanti saya memimpin rapat kelulusan. Nah, sebenarnya itu sudah kelulusan. Nah, mengganggu aktivitas seharusnya karena memang di kurikulum CGP semakin kesana nanti akan semakin melibatkan rekan sejabat dan juga sekolah. Kemarin awal-awal baru gurunya sendiri, kemudian murid di kelasnya, nanti lama-kelamaan semakin meluas di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Jadi ini nanti bukan pertama, tapi masih ada beberapa kegiatan lagi yang tidak secara forum seperti ini melibatkan Bapak Ibu semuanya. Nanti mungkin akan ada yang diajak untuk syuting ataupun mengisi lembar-lembar instrumen yang lainnya. Kegiatan hari ini judulnya adalah diskusi visi dan prakarsa perubahan. Maksudnya apa? Maksudnya bukan untuk mencari atau untuk merubah visi di SD Banjar nomor 1. Jadi yang dulu-dulu itu seringkali persepsinya adalah dengan adanya diskusi ini tujuannya untuk merubah visi di sekolah itu. Tidak, tujuannya ini hanya untuk melatih bagaimana nantinya ketika guru penggerak sudah lulus dan guru sudah lulus, kemudian memilih jalur untuk tidak lagi menjadi guru, memilih untuk menjadi kepala sekolah, memilih karena bukan kewajiban. Nah, di sini latihan untuk bagaimana menyusun visi sebuah sekolah. Selama ini visi sekolah hanya disusun oleh operator mungkin. Wes sini apa? Wes pada tahun ini, wes juga tambahin. Bahkan mungkin mohon maaf, tidak semua guru hafal visi sekolah. Oke, visi mungkin hafal karena paling hanya beberapa kata. Misinya apakah sudah hafal? Nah, karena proses yang kemudian instan itu menyebabkan warga sekolah tidak memahami sebenarnya sekolah ini mau dibawa kemana. Selama ini yang terjadi adalah, oh ya, kalau mau adiwiyata maka ditambahi kalimat terakhir, kata terakhir jadi berwawasan lingkungan, cinta lingkungan dan sebagainya yang mengarah kepada lingkungan. Kalau mau yang ke hutan ya, malah tambah apa tuh yang ada warna-warnanya itu. Nah itu yang kemudian harus diperbaiki mulai sekarang. Bagaimana visi itu disusun oleh kesepakatan bersama warga sekolah itu. Kalau nanti yang realnya ketika menyusun visi misi ada perwakilan orang tua, ada komite, bahkan mungkin ada harapan dari siswa yang sudah dituangkan dalam bentuk tulisan. Bagaimana sekolah impian versi siswa, bagaimana kemudian nanti guru-guru menyusun sekolah impian versi guru. Kenapa kok guru dilibatkan? Karena kepala sekolah itu pol-polannya 4 tahun, 5 tahun. Tapi kalau guru, apalagi yang P3K misalnya, yang sudah tidak ada harapan relokasi, ada yang masih berharap relokasi di sini atau berharap mutasi. Saya kira sudah dekat-dekat semua ya. Pemalang ini sudah ada Jogja ya dekat. Bulan sendiri, setiap hari. Sudah
sudah tidak ada harapan untuk mutasi atau relokasi, ya ini berarti akan menjadi rekan kerja yang 10 atau 20 tahun depan akan dijalani gitu kan. Makanya kenapa visi itu penting untuk dibahas bersama ya. Kalau nggak cocok sama kepala sekolah, kalau plannya 4 tahun selesai, terus benci sama kepala sekolah, plannya 4 tahun dipindah bikin mutasi, oke mutasi masuk. Tapi kalau sesama guru nggak cocok, ya itu setelah bertahun-tahun akan ketemu, apalagi SD 10 itu begini toh. Beda kalau SMP, SMK, apalagi SMK perjurusan sudah nggak ketemu kan, sudah punya ruangan perjurusan masing-masing, jadi nggak akur pun nggak masalah. Tapi kalau di SD, kalau nggak akur begini gimana? Jengkelan terus, padahal ketemu tiap hari. Makanya kenapa visi ini perlu kemudian disusun atas dasar kesepakatan bersama dari warga sekolah, terutama oleh guru-guru. Kenapa? Biar kita sepakat mau apa ke depan. Mau menyusun siswa yang berprestasi unggul di bidang apa? Di bidang non akademik lah misalnya, kalau kayaknya belum ada nih, non akademiknya apa? Nanti guru olahraganya ngajak lomba-lomba, guru mapelnya atau guru kelasnya nggak terima anaknya diajak pergi terus, waktu ngetes mau diajak pergi terus. Ada dia juara renang tingkat kabupaten misalnya, tapi nilai matematikanya jelek, nilai bahasa Indonesia jelek. Bagaimana itu bisa menolong? Nanti kalau nggak ada kerjasama yang baik kan, loh visi sekolah ini kita mau berprestasi loh, ini problem utamanya. Tapi yang guru kelasnya, wah pokoknya ini goblok, nggak naik kelas misalnya, atau nilainya tetap jelek. Padahal ini yang harus kemudian kita selesaikan bersama. Ini nilai warganya bagus, sudah juara kabupaten. Masa iya nilai matematika nggak mau ditolong sih? Nilai bahasa nggak mau ditolong, nanti gimana? Prestasinya ini nggak akan terpakai kalau kemudian tidak ada bersama dengan guru mata pelajaran atau guru yang mengurus nilai akademik. Begitu. Kemudian saya harap nanti acara ini tidak perlu, kalau mungkin pun sudah dibuat skenario, tidak usah menggunakan skenario. Kita latihan apa adanya saja. Toh ini bukan hasilnya yang kemudian saya amati atau saya nilai, tetapi bagaimana proses interaksi di antara kita. Bagaimana kita menumbuhkan kemampuan untuk saling berpendapat, saling untuk berefleksi, saling untuk memperbaiki diri masing-masing di sebuah forum. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu acara inti, diskusi visi dan misi prakarsa perubahan kepada Bapak Yono SPDSD, kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Panggi Cahyo Imami SPD selaku pengajar praktek saya. Yang saya hormati Bapak, Ibu, guru dan tenaga kependidikan SD Negeri Banjaragung 1. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kesehatan, nikmat sempat, dan nikmat segalanya, sehingga pada hari ini kita bisa bertemu, berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan pendampingan individu kedua calon guru penggerak angkatan 10 atas nama Wiono. Saya mudah-mudahan
Mudah-mudahan acara ini bisa terlaksana dengan baik dan bisa membawa manfaat kepada kebaikan di diri kita dan SD Negeri Banjar Agung 1. Amin amin ya robbal alamin. Tidak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu panjenengan mau menyempatkan untuk menghadiri acara ini. Mudah-mudahan waktu yang panjenengan sempatkan untuk menghadiri acara ini dihitung sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu guru SD Negeri Banjar Agung 1, sebelum saya memulai kegiatan diskusi ini, ada kesepakatan diskusi. Betul? Enak nanti tuh. Yang pertama, saling menghormati, hadir dengan penuh perhatian, berkolaborasi untuk kemajuan, berbicara ketika sudah dipersilakan, izin jika meninggalkan ruangan, mengikuti diskusi dengan perasaan gembira. Kira-kira ada yang mau ditambahkan apa tidak? Apa cukup? Cukup. Sepakat ya? Sepakat. Kita sepakati. Kemudian tujuan diskusi pada kali ini yaitu melakukan telaah terhadap visi diri dan sekolah secara kolaboratif. Yaitu nanti keduanya membuat prakarsa perubahan. Nah, sebelum memulai diskusi, izinkan saya membacakan puisi, Bapak Ibu. Sebetulnya saya tidak pintar membaca puisi, namun ini karena apa? Katanya ada, tidak wajib ya Pak. Tapi kalau bisa dibacakan ya Pak. Ini puisi dari Insinyur Soekarno, Presiden pertama. Saya izin membacakan puisi ini dibuat oleh Bung Karno. Jikalau aku berdiri di pantai ngeliat, itu pantun. Aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai ngeliat itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban, Perahu, Gunung Kalebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut, mau ini kayaknya burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia.
Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Tepuk tangan. Nah, dari puisi Bung Karno dapat kita tarik ke dalam konteks sekolah dan guru. Jika visi seorang guru memiliki makna yang kuat, maka visi tersebut berpeluang menghubungkan hati lebih banyak pihak hingga kemudian mengundang upaya kolaboratif demi mewujudkannya. Nah, ketika kita sebagai seorang guru membayangkan suatu visi, apakah kita telah menyertakan gambaran murid ke dalamnya? Sebagai seorang guru, mendidik bukanlah pekerjaan yang administratif. Target pekerjaan kita bukan sebuah dokumen, selembar kertas atau daftar angka. Mendidik tidak hanya berbicara tentang dimensi waktu sekarang. Sasaran pekerjaan kita adalah manusia. Target pekerjaan kita adalah pertumbuhan manusia demi manusia. Hasil pekerjaan kita baru akan terlihat saat manusia ini berkarya di masa depan nanti. Oleh karena itu, memiliki visi tentang pertumbuhan murid menjadi hal yang sangat penting bagi guru. Visi yang diharapkan terwujud. Pak Gue, apa dibaca? Iya. Kemudian apa itu visi? Ingatkah Bapak Ibu bahwa pada masa kecil kita pernah ditanya mengenai cita-cita. Pertanyaan yang sering diajukan adalah mau jadi apa jika sudah besar. Kita menjawab dengan bersemangat tentang profesi yang kita geluti di masa depan. Ada yang jadi dokter, polisi, guru, pilot, astronot, dan lain-lain. Padahal kita belum tahu apakah hal itu dapat dicapai atau tidak. Seperti itulah visi. Apa itu visi? Nah, ini menurut bahasa, visi adalah kemampuan untuk melihat pada inti persoalan, pandangan atau wawasan ke depan. Kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan. Apa yang tampak dan khayalan, penglihatan, pengamatan. Kalau visi sekolah yaitu mengacu pada tujuan jangka panjang atau cita-cita yang ingin dicapai sebuah lembaga pendidikan. Visi sekolah menggambarkan gambaran ideal tentang masa depan sekolah dan arah yang ingin dicapai dalam hal pendidikan, pengajaran, pengembangan siswa, dan kontribusi terhadap masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman. Kekuatan visi, jadi visi kita itu merupakan harapan dan doa. Harapan kita, visi sekolah kita adalah harapan kita. Harapan kita adalah visi kita. Visi kita sekarang adalah masa depan murid kita. Masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita, yaitu Indonesia. Jika kita ingin melangkah jauh, maka visi harus bersifat menyemangati, menguatkan, menggerakkan hati dan kolaborasi sehingga mampu membuat kita terus melangkah maju. Kemudian yang diharapkan bahwa visi kita itu sudah memuat profil pelajar Pancasila. Nanti kita amati bersama visi kita sudah memuat ini apa belum. Yang seperti kita ketahui bersama bahwa profil pelajar Pancasila itu ya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Ini, apakah visi sekolah kita sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Nanti kita telah bersama. Untuk dapat mewujudkan visi sekolah impian dan melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma. Pendekatan ini dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan.
Jadi kalau kita mau mencapai tujuan harus mempunyai alat. Salah satunya itu dengan paradigma ini tadi. Kalau kita mau ke Pemalang, kita membutuhkan alat untuk datang ke sana. Misalkan naik motor, itu seperti itu contoh kecilnya. Inquiry apresiatif atau IA. IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Pendekatan inquiry apresiatif, ya, IA, pendekatan IA, inquiry apresiatif, percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan di sekolah. Pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah lebih baik. BAGJA merupakan akronim dari atau singkatan dari 5 langkah. B-nya itu buat pertanyaan, A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J jabarkan rencana, A atur eksekusi. Untuk prakarsa perubahan itu diarahkan untuk mengembangkan keterampilan abad 21 dan literasi digital pada murid. Ini sesuai kodrat zaman di abad 21. Ya. Setelah ini saya akan membagikan kalimat tumpang, nanti panjenengan didiskusikan, diisi. Monggo diisi kalimat tumpang, yaitu cita-cita untuk murid. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang, yuk monggo diisi. Kita memimpikan murid-murid yang apa? Ini bisa dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Kita memimpikan muridnya, bisa dikaitkan di situ. Monggo diisi. Yang apa, boleh lebih dari satu. Memimpikan murid yang apa, berakhlak baik, atau yang sebagaimana yang kita impikan. Murid yang kita impikan itu murid yang seperti apa? Jujur, pinter. Boleh. Saya memimpikan murid-murid yang, ya panjenengan memimpikan masing-masing guru mungkin berbeda. Mungkin saya memimpikan murid yang cerdas, kemudian berakhlak mulia, kemudian apalagi Jujur. menguasai ilmu pengetahuan data dan teknologi, kemudian apalagi. Monggo ditulis sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid kita adalah manusia. Iya, manusia yang apa? Bahwa murid kita adalah
Salah nggak apa-apa, om ini nggak dinilai. Coba isi. Kita percaya bahwa murid adalah, ini kaitannya nanti dengan visi misi juga. Ya, musyawarah boleh. Pertanyaan yang kedua sudah Bu, Bapak? Sudah. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Mengutamakan apa? Silakan dituliskan. Ini kaitannya dengan harapan kita. Pertanyaan ketiga sudah ditulis. Belum selesai. Murid, pertanyaan yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita, iya muridnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa?
Pertanyaan yang keempat, kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Di sekolah ini kita yakin untuk apa? Sudah Bapak Ibu? Sudah selesai? Yang kelima, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa yang kita pahami sore ada diskusi. Oh, Jadi yang namanya gedang ngapain susu ke ilang bisa politik. Ya habis ya punya beletan. Wah. Awasan udah? Ya? Sudah selesai. Udah ini. ya. Udah ini buka tapi belum ketemu jawaban. Baca. Belum. Ada terus frontal. Iya. Jadi jawab pertanyaan. Om, terus matang. Burung. Mau sesuatu komen itu ya? Sudah kita
Guru di sekolah ya saya membimbing dan mengajar. Membimbing. Ya. Bu, melakukan hubungan sudah? Oh sudah. Ya. Baru dibacakan ya Bu. Enggak, ada. Ya. Oke. Oke. Baik, ini jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang kami jawabannya adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berprestasi dan bergembira serta berwawasan global. Amin, amin. Dua, kita percaya bahwa murid adalah individu yang unik yang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan sikap yang baik dan prestasi yang baik juga. Selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa budi pekerti itu adalah hal yang paling utama tanpa mengabaikan prestasi. Dan selanjutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk membangun sekolah yang unggul dalam prestasi, luhur dalam budi pekerti, dan berwawasan global. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk mewujudkan tujuan dari sekolah ini, maka perlu adanya visi dan misi yang perlu diimplementasikan oleh seluruh warga sekolah. Oke, tepuk tangan. Tepuk tangan Tepuk untuk tangan. KM. Tepuk tangan. Edi Marcel, KM. Jawabannya sudah diwakilkan. Jawabannya sama sudah diwakilkan. Sudah diwakilkan. Ya, silakan dibacakan untuk kelompok selanjutnya. Kelompok O. Bacakan. Oke, dari kelompoknya Bu Santi dan Bu Saya. Ayu, saya cuma membacakan Nanti ayo bisa. untuk jawaban yang pertama, yaitu kita memimpikan murid-murid yang berbudi pekerti yang luhur atau berakhlak mulia dan cerdas. Untuk jawaban yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus bangsa. Untuk yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pendidikan murid. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar itu penting. Yang keempat, kita warga di sekolah ini yakin untuk meningkatkan prestasi murid yang diimbangi dengan akhlak yang mulia. Dan yang kelima, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa adanya kerjasama untuk mencapai cita-cita murid yang berakhlak mulia dan berwawasan global. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok Mas Iksal, Bu Santi dan Bu Ayu. Selanjutnya kelompok Filipin. Silakan dibacakan. Jawabannya Ya, jawabannya sama Jar. Sudah diwakilkan jawabannya. silakan dibacakan saja. Amin. Untuk jawaban kita berdua, Yang pertama itu kita memimpikan murid-murid yang cakep katanya, jujur dan pintar. Terus yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah memiliki karakter istimewa masing-masing. Di sekolah kita mengutamakan pelajaran. Lanjut.
murid di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya belajar untuk cerdas berakhlak mulia. Kita warga di sekolah ini yakin untuk menciptakan anak-anak yang cerdas. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa SDN Banjaragung 1 adalah sekolah yang favorit. Gitu. Aduh. 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 Terima kasih kelompok BNB. Selanjutnya kelompok SI. Terima kasih. Kelompok SS. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, budi pekerti dan saling tolong menolong. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter yang unik dan menggemaskan bagi saya guru kelas 1. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan siswa untuk berprestasi menuju pendidikan yang lebih baik lagi, khususnya SD Banjaragung 1. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan itu penting serta anak-anaknya juga harus memiliki pemikiran yang lebih maju, lebih baik lagi dan berakhlak mulia. Selanjutnya nomor 5, kita warga di sekolah ini yakin untuk memajukan SD Banjaragung berprestasi, dan kita sebagai guru harus bisa membimbing supaya mereka itu bisa mencapai kesuksesan lebih baik lagi. Amin. Yang keenam, kita dan warga sekolah ini paham bahwa visi dan misi itu sangat penting untuk memajukan sekolah SD Banjaragung 1. Sukses, maju jaya. Terima kasih kelompok SS. Selanjutnya kelompok SIK. Silakan. Setelah kami bermusyawarah cukup, Langsung sakit kami akan membacakan hasil pemikiran kami berdua. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang berbudi pekerti, yang pandai, yang disiplin. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah penerus bangsa Indonesia nanti. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan kebersamaan dan gotong royong. Yang kelima, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kebersihan itu sangat penting. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk memajukan sekolah secara bersama-sama. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa budi pekerti dan prestasi sama-sama penting. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya Toplos. kelompok KS. Terima kasih. Kita memimpikan murid-murid yang beriman, mandiri, jujur, bernalar, kritis, dan kreatif. Kita percaya bahwa murid adalah berkarakter baik, berbakat, dan aktif. Di sekolah kita mengutamakan
akhlak mulia, beriman, berpendidikan karakter, sopan santun dan berprestasi dan gotong royong. Murid di sekolah kita sadar bahwa mereka ingin pandai, ingin diarahkan, ingin maju, dan lain-lain. Kita warga sekolah ini yakin untuk memajukan, mencerdaskan anak didik kita yang integratif, berkomprehensif dalam rangka pembentukan kepribadian Islami. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa menerapkan strategi pembelajaran aktif dan berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang tertuang dalam visi misi sekolah kita. Tepuk tangan. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya dalam mengisi kalimat rubah itu. Jadi ternyata ada kesamaan ya antara kelompok satu dengan yang lainnya, yaitu tadi apa? Ini jawaban dari peserta. Nanti bisa direvisi kalau ada yang tidak sesuai. Saya memimpikan murid-muridnya. Jadi ada yang jawab beriman pertama berada yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif dan berpikir kritis, mandiri, kompetitif, berteknologi, cerdas. Kemudian tadi yang belum ada bisa ditambahkan di sini. Pembahasan yang belum ada atau dicatetin tadi yang tadi, atau nanti bisa dikumpulkan ininya. Nih itu yang pertanyaan yang pertama. Ini kan berarti sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah anak yang istimewa dan tiap individu memiliki kelebihan dan potensi masing-masing. Ada yang punya kekurangan tapi mungkin dari kekurangan itu ada kelebihannya. Kemudian anak-anak yang potensi mempunyai keistimewaan bakat dan mempunyai keunikan masing-masing. Itu. Kemudian tadi juga jawaban panjenengan betul, masing-masing kelompok tadi. Kemudian di sekolah kita mengutamakan sopan santun atau budi pekerti, kemudian kedisiplinan, kejujuran, jiwa sosial, bergotong royong, pembiasaan mengucapkan kata maaf, terima kasih, tolong, permisi, maaf bila melakukan kesalahan, terima kasih apabila sudah diberikan bantuan, kemudian tolong apabila mau meminta atau minta bantuan kepada seseorang, kemudian permisi apabila melewati orang lain. Ini tadi ada yang belum tercantum ini, tapi jangan semua setuju ya ini ya. Apa ada yang tidak setuju dari ini yang saya tuliskan di sini? Setuju semua ya. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan sangat penting. Tadi sudah ada yang jawab. Menjaga kebersihan adalah perbuatan baik. Tadi juga sudah ada. Kemudian mempunyai keinginan yang berbeda. Nanti kesuwen apapun. Tidak apa-apa, mau sekali. Oh, positif. Nah, sekolah di situ so, taruh situ dulu kan so. Ya. Kemudian mempunyai keinginan yang berbeda. Murid-murid kita mempunyai keinginan yang berbeda-beda. Pak, mungkin satu sekolah 400. Berapa Pak? Muridnya 409. 406. Nggak mungkin keinginannya sama, nggak mungkin. Guru saja keinginannya berbeda-beda kok. Ya. Kemudian mempunyai kepribadian yang berbeda juga. Murid kita mempunyai kepribadian yang berbeda juga. Kemudian harus sopan terhadap orang lain. Jadi murid di sekolah kita sadar betul bahwa harus sopan terhadap orang lain. Sebetulnya mereka sadar kan,
namun dalam mempraktekannya kadang belum bisa. Nah, itu membutuhkan bimbingan dan teladan dari kita sebagai guru, harus membimbing dan memberikan tauladan atau contoh. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat memfasilitasi siswa dalam mencapai cita-citanya sesuai dengan keistimewaannya masing-masing, menciptakan generasi bangsa yang unggul dalam segala hal, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, aktif, dan inovatif, kemudian menjadikan murid aset yang sangat berharga untuk bangsa. Tadi sudah ada yang menjawab bahwa murid adalah penerus bangsa. Kemudian murid siap berkompetisi. Kita warga di sekolah ini yakin untuk ini. Sepakat ini? Kemudian barangkali tadi ada yang belum masuk ke sini, nanti bisa dimasukkan. Kita warga di sekolah ini paham bahwa murid menyukai dan membutuhkan pembelajaran yang menyenangkan dan inovatif. Betul atau tidak? Nah, ini PR kita, bagaimana pembelajaran itu bisa menyenangkan dan inovatif. Kemudian sudah ya. Nah, kemudian setelah panjenengan tadi mengisi kalimat tumpang, ini kita akan mengamati, menelaah visi misi sekolah kita. Apakah ada hal yang kira-kira belum termuat di situ di sekolah kita? Nah, ini visi sekolah kita. Terwujudnya peserta didik yang unggul dalam prestasi, luhur dalam budi pekerti. Ini sementara ini ya, visi kita ya. Baikkan tapi belum dipasang ya, masih dalam. Mungkin perizinan mungkin belum. Berarti kurangnya apa? Berwawasan global. Kurangnya itu ya, itu ya. Ya. Terwujudnya peserta didik yang unggul dalam prestasi. Ya. Ya. Setelah tapi kemarin waktu mengisi visi misi yang nyusun siapa? Melalui apa? Melalui apa? Diskusi. Ya, kemudian nih, apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Sudah apa belum? Belum. Kita telah dengan sesama. Apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Kita lihat lagi, terwujudnya peserta didik yang unggul dalam prestasi, luhur dalam budi pekerti. Kemudian tujuannya kita kelak murid itu akan menjadi apa gitu loh. Nah, berarti kan belum. Kemudian yang kedua, apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan, sudah sesuai dengan murid di sekolah kita? Visi tersebut sudah sesuai belum dengan murid di sekolah kita? Yang unggul dalam prestasi, luhur dalam budi pekerti, sudah mungkin luhur dalam budi pekertinya masih kurang ya. Kemudian unggul dalam prestasi mungkin ya kita hampir maksimal, hampir lah, karena kita sering mendekati. Kemudian yang ketiga, apakah visi sekolah sudah berpihak kepada
murid. Di kalimat apa kira-kira yang berpihak kepada murid? Oh yang paling penting adalah terwujudnya pendidikan kepada murid. Jadi Terwujudnya peserta didik yang unggul dalam prestasi, luhur dalam budi pekerti. Sudah berpihak pada murid atau belum? yang unggul dan Ya. Berarti sudah ya? Sudah berpihak pada murid ya? Selanjutnya, jika visi sudah berpihak pada murid, lakukan identifikasi program apa saja yang bisa dilakukan oleh warga sekolah untuk mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya. Nah, kira-kira apa? Jika visi sudah berpihak kepada murid, lakukan identifikasi program apa saja yang bisa dilakukan oleh warga sekolah untuk mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya. Programnya sudah kita laksanakan dulu. Ekstrakurikuler, kita cukup ada jalan. ada apa? Yang untuk ini dulu, untuk prestasinya dulu. Program yang sudah mendukung untuk prestasinya berarti apa? Mudah melatih. Iya, tapi belum ya? Belum. Tapi sudah masuk program. Itu untuk prestasi. Kemudian apa lagi yang untuk prestasi? Ya tadi sih berarti ekstrakurikuler pramuka ya. Kemudian ekstrakurikuler voli, ekstrakurikuler drum band, bandro, terus apa lagi? Sudah. Itu untuk prestasinya. Kemudian yang untuk budi pekerti, apa program sekolah yang kita lakukan agar menumbuhkan budi pekerti siswa. Budaya 5S ya. Salam, sapa, senyum, sopan santun. Kemudian apa lagi? Untuk menumbuhkan budi pekerti, sholat zuhur berjamaah. Terus apa lagi? Kalau ada siswa yang memberikan santunan Oh iya, memberikan santunan kepada wali murid yang meninggal ya. Kemudian santunan anak yatim, ya. Kemudian apa tadi? Berwawasan global. Berwawasan globalnya program yang sudah kita rancang apa di sekolah kita? Penman nih. Lombok sih kalau Oh, untuk ini, untuk asesmen ya. Bahasa Inggris. Rencana ya. Dikasih mas sudah ya. Sudah. Mau mengajukan. Ya. Lagi dari kelas 1 sampai kelas 6 nanti ada bahasa Inggris ya. Berarti tahun ini tahun ajaran yang akan datang berarti berwawasan global. Kemudian apa lagi kira-kira program yang bisa mencapai itu? Apalagi Pak Ismail? Iman. Gimana? Iman. Tahu tentang kemajuan Nah itu program apa sudah dilaksanakan? Tapi hati-hati. Di kelas 5 ya? Biasanya yang megang itu orang tua, ibu-ibu. Di kelas 4 sudah? Ada, berarti sudah sempurna. Berarti sudah sempurna. Ya, di kelas 6 sudah ya pakai apa? Nah ini visi kemarin saya diberikan tugas di modul 1.3. Di modul 1.3 itu saya diberi tugas untuk membuat visi sebagai guru penggerak. Ini
Ini visi saya yaitu menumbuhkan generasi tangguh yang berakhlak mulia dan berwawasan global. Kira-kira hampir sudah memenuhi atau hampir selaras dengan visi sekolah kita apa belum? Sudah. Ya. Sebetulnya tadinya itu kalimatnya itu terwujudnya. Namun setelah elaborasi pemahaman itu diberikan penjelasan oleh instruktur itu bahwa pendidikan itu menuntun kodrat anak, kodrat alam dan kodrat zaman untuk mencapai tujuannya. Kemudian disarankan itu kalimatnya atau kata-katanya jangan menggunakan kata-kata terwujud. Kalau terwujud itu berarti kan dari tidak ada menjadi ada. Lah padahal anak didik kita, murid kita itu dari rumah itu sebetulnya sudah membawa karakteristik masing-masing. Jadi teori pendidikan yang zaman dahulu, yang teori tabula rasa, guru itu seperti menulis di kertas kosong. Ini sekarang itu sudah tidak relevan. Teori itu sudah tidak relevan lagi. Yang betul itu murid itu sudah membawa catatan di kertas itu sudah ada catatan namun masih samar. Nah tugas kita sebagai guru itu adalah menebalkan laku murid yang baik ditebalkan, yang buruk agar tidak muncul, tidak nampak. Ini tugas kita. Seperti kemarin saya waktu kemarin aksi nyata itu kan saya mengibaratkan guru itu seperti petani. Nah makanya dari itu dijelaskan oleh instruktur. Akhirnya saya melakukan revisi visi guru penggerak saya yang tadinya terwujudnya itu menjadi menumbuhkan agar selaras dengan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara seperti itu. Jadi visi guru penggerak saya menumbuhkan generasi tangguh yang berakhlak mulia. Tangguh ini kan berarti macam-macam, berarti mempunyai keterampilan berbagai macam, sehingga nantinya setelah lulus depannya besok kalau sudah lulus bisa bekerja, bisa menjawab tantangan dunia. Ini menjadi generasi yang tangguh, kemudian berakhlak mulia, mempunyai akhlak yang mulia, pinter tapi orang pinter, seperti itu. Kemudian berwawasan global, mempunyai wawasan yang mendunia, mempunyai keterampilan yang mendunia, sehingga kalau ingin bekerja di negara manapun bisa. Visi dari hasil diskusi. Nah ini saya tadi sudah coba merancang, nanti kalau kurang tepat nanti kita ubah bersama ya. Tadi kan ada penyesuaian antara visi yang sudah ada dengan visi yang sudah kita musyawarahkan tadi. Ini visi dari hasil diskusi mewujudkan generasi yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, unggul, berakhlak mulia dan berteknologi. Kira-kira visi ini kita rumuskan bersama, kita sepakat visinya seperti apa? Apa ini perlu dirubah atau bagaimana? Monggo, masukan. Kalau tadi saya visi pribadinya sebagai guru penggerak menumbuhkan. Ini mau menggunakan kata-kata menumbuhkan atau mewujudkan? Bu Sari, menumbuhkan atau mewujudkan? Mewujudkan. Pak Sabudin, mewujudkan atau menumbuhkan? Memang rata-rata yang mewujudkan rata-rata. Tapi itu tadi dari hasil saya kemarin elaborasi pemahaman itu saran dari instruktur biar selaras dengan tujuan pendidikan itu saya ubah sendiri. Seperti itu. Kalau menumbuhkan kan mungkin belum
ada tapi belum membudaya gitu itu. Tapi kalau mewujudkan tidak ada menjadi ada. Bagaimana? Cara Bu Masen ditulis ya Bu, visi dari hasil diskusi hari ini ya Bu. Mau mewujudkan atau menumbuhkan? Mewujudkan. Mewujudkan. Bu Is? Dari hasil kemarin dengan ini apa kuliah itu Ya, kemarin saya bahaya. nanti bisa diperkuat lagi. Karena anak kan sudah ada di rumah cuma kita belum tahu. Iya. Pak Sapudin bagaimana? Tujuh sama aku. Berarti menumbuhkan. Iya. Pak Ismail? Saya setuju Pak Is. Bu Sari? Menumbuhkan. Bu Siti? Menumbuhkan. Pak Warsal tadi mewujudkan. Pak Haji mewujudkan. Pak Isal? Menumbuhkan. Bu Ayu? Menumbuhkan. Bu Santi? Bu Eni? Bukan Bu Masel? Menumbuhkan. Tepuk tangan. Kemudian menumbuhkan apa? Nah, ini generasi yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian apa tadi? Tangguh. Unggul. Unggul itu ya hampir sama dengan tangguh. Unggul, berakhlak mulia, dan berteknologi atau berwawasan global yang bisa. Menumbuhkan generasi yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini sampai sini setuju? Setuju. Kemudian unggul mau diganti tangguh. Unggul ya berarti unggul dalam segala hal. Itu kayak nggak diperjelas. Gimana? Ya, mau unggul atau tangguh? Unggul saja. Unggul, berhalal mulia, setuju. Dan berteknologi atau mau diganti berwawasan global, nanti berteknologinya. Ya. Ya. Ini berteknologinya mau dirubah apa enggak? Ini habis ini beri dulu ya, apa ya? Beri dulu ya, yang kita rumuskan bersama. Contohnya bisa untuk sebagai contoh perilakunya ya, contoh guru masuk tepat waktu, kemudian ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan. Itu contoh perilaku dari guru. Nanti bisa ditambahi lagi dengan apa belum. Kemudian perilaku dari orang tua, misalnya mendampingi anak ketika belajar. Kemudian contoh perilaku dari murid, misalnya murid disiplin dan sopan terhadap guru, seperti itu. Coba saya minta panjenengan satu-satu ya, kira-kira apa yang belum saya sampaikan di sini. Tadi guru masuk tepat waktu, ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan, itu perilaku guru untuk mencapai visi tadi kita susun bersama. Masih ingat kan tadi visinya? Nah, ini tinggal ngurangi itu ya, sama ini 3B/2 Bhinneka Global. Mewujudkan generasi yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, unggul dan berwawasan global. Perilaku gurunya kira-kira apa? Yang mencerminkan visi. Perilaku guru yang mencerminkan visi ini.
siswa tambah atau tambahnya guru selalu adaptif terhadap perubahan teknologi. Tapi kan ada beberapa global ya. Guru juga adaptif, artinya kalau ada perubahan atau kemajuan dari guru harus adaptif. Berarti guru menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Ya. Berarti perilaku guru yang mencerminkan visi sekolah. Jadi masuk tepat waktu ya, setuju ya. Ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan. Kemudian guru selalu mengikuti perkembangan teknologi, garis miring adaptif. Nah, adaptif mampu menyesuaikan diri. Kemudian apalagi kira-kira dari perilaku guru yang mencerminkan visi? Ada lagi nggak kira-kira? Bu ini punya pendapat nggak? Yang mencerminkan visi kita? Apa? Ya, terus melaksanakan sholat 5 waktu apa enggak? Iya, melaksanakan sholat 5 waktu. Ini kan contoh perilaku. Perilaku guru pada sekolah. Kemudian apa? Melaksanakan kegiatan apa? Tadi ya sholat zuhur berjamaah ya. Melaksanakan kegiatan sholat zuhur berjamaah. Kemudian apalagi? Betul. Berpakaian sesuai dengan apa? Keyakinan sekolah, kesepakatan sekolah. Gimana? Sesuai dengan aturan. Ya nanti kan peraturan kata-katanya dirubah nanti. Kemudian apa lagi Bu? Bu Siti, ada lagi Bu? Isi pedes. Ya, bertutur kata. Gurunya ini masih guru. Bertutur kata yang sopan dan santun kepada murid dan sesama guru dan semua warga sekolah. Murid mutili. Ada lagi yang guru masih perilaku guru yang mencerminkan visi sekolah. Sambil berjalan ke siswa, ke murid lah, perilaku murid, disiplin, sopan terhadap guru. Kemudian apa lagi? Jujur. Apa lagi? Saling menghormati. Saling menghormati ya. Apalagi? Kemudian orang tua. Ini tadi saya contohkan mendampingi anak ketika belajar. Kemudian apa lagi? Memenuhi fasilitas anak. Memenuhi fasilitas anak. Apalagi memberikan contoh kepada anak, menyuruh sholat tapi sendiri tidak sholat, kecuali lagi anak. Ya, cukup apa ada tambahan lagi? Ada lagi Pak Ismail? Cukup.
Ya, kalau cukup, saya berikan ke pembawa acara. Selanjutnya acara yang terakhir yakni penutup. Alhamdulillah acara dulu. Tapi juga dirangkum nih lagi. Kesimpulan dulu. untuk acara yang selanjutnya yakni kesimpulan kepada Bapak Panggi Cahyo Imami SPD, kepadanya kami persilakan. Kesimpulannya masuk SD saya 74 Desember 74 itu. Sekarang ternyata 67. Jadi prihatin ada di kepala sekolah. Oh, berarti Turun. jadi kepala sekolah. Meskipun intensitas makan semakin sering. Ya. Ya. Kan kesimpulannya kenyang, tetapi ternyata tidak gemuk. Tidak gemuk. Iya, merasa beban akhirnya. Jadi turun lebih dari 74 ke 78 saya. Screening Bapak. Padahal makannya teratur, makan siang jelas makan terus pas sebelum di SD siang itu nggak makan. Sekarang sudah jelas sudah makan siang ada sebagainya. Tapi kalau lulus tangga ya? Oke, itu adalah gambaran bagaimana ketika harusnya setiap awal tahun pelajaran itu mengadakan hal seperti ini. Visi itu akan selalu berubah setiap tahun. Oke, tahun ini dari GP Profit Pasar Pancasila mana yang akan dicapai? Misalnya benar besok sudah tercapai, berarti tahun depan profil yang mana yang kemudian akan kita titik beratkan, maka misinya akan dirubah. Kalau tadi misalnya berapa kuliah sudah tercapai, maka ditambah lagi di misinya pada tahun selanjutnya akan diganti yang mana lagi. Ini sudah tercapai nih, jadi mana lagi akan dicita-citakan. Jadi visi tidak menetap tahun-tahun hanya ganti ketika kamu supaya ganti visi. Atau ketika mau akreditasi harus ada dokumen perubahan visi misi harus ikut ganti visi misi. Padahal tidak sesuai kebutuhan realnya. Kemudian tadi yang belum sempat terbahas adalah kita punya analisis SWOT. Ya, strength, weight, opportunity, threat, teman-teman. 4 aspek itu seringkali kita tidak melihat secara detail. Seringkali kita justru hanya lebih berpusat pada SWOT. S-nya kan strength, kekuatan dari mana? Kekuatan itu dari mana? Luar apa dalam? Dalam. Oke. Kemudian W, ketakutan, kelemahan luar atau dalam? Dalam. 2 aspek itu yang seringkali justru terlewatkan ketika akan menuju misi-misi. Sebenarnya kita punya kekuatan apa? Aslinya. Terus kelemahan kita aslinya apa? Yang seringkali terlihat adalah dari luar. Oh, kita harus ini kenapa? Biar jadi SD nomor 1. Karena kita masih berpusatnya berarti kan pada orang lain. Dan kalau ternyata kita jadi nomor 1 terus, eksposisi nomor 1 terus gimana? Ya. Makanya ketika ada analisis SWOT itu SW itu dari dalam, OT itu dari luar, opportunity dan threat-nya, peluang dan ancamannya dari luar. Nah, seringkali tadi saya sampaikan yang kita perhatikan hanya dari luar. Wah, kita harus meningkatkan kemampuan ini dengan pelatih kenapa? Kemarin maksudnya nggak juara lagi nih. Oh, berarti kan karena kita hanya dari luar. Tapi dari dalamnya kekuatan kita bagaimana? Kemudian kelemahan kita apa? Kemarin kok bisa nggak juara itu? Jangan hanya melihat karena dari sekolah lain ternyata bisa membuat prestasi. Sama seperti hasil literasi ya, yang hasil PISA peringkat Indonesia itu
kan peringkat Indonesia kemampuan literasi numerasinya rankingnya membaik, tetapi sebenarnya nilainya turun. Jadi kalau hanya berkaca pada ranking, wah bagus, tapi sebenarnya kualitasnya menurun. Itu yang kemudian perlu juga kita terapkan di sekolah. Jadi jangan kemudian berpacu pada pihak luar ranking, tapi bagaimana dengan nilai dari kita sendiri. Terus kemudian tadi mewujudkan itu kalau dari kamus itu artinya dari yang tidak ada menjadi ada, menjadi nyata ya, menyatakan, mewujudkan rasa cintaku. Berarti kan baru ada diri kalau nggak diwujudkan dalam bentuk apa nggak terlihat. Mewujudkan rasa cinta dalam bentuk rumah, bukan rumah misalnya. Kalau menumbuhkan ada benih bibit sudah dicakap kecil disiram-siram dari besar. Nah, mobil yang mau dipakai yang mana sesuai dengan karakteristik anak yang sudah ada di sini. Mungkin bisa jadi anak di sini misalnya sudah pintar ngaji, oh berarti di sekolah tidak menumbuhkan. Oh di sini ternyata belum bisa yang terkait kemampuan bahasa, oh berarti mewujudkan. Penampilan pas. Oke, yang lainnya saya kira itu akan semakin matang dengan berjalannya waktu. Ketika kemudian diaplikasikan dengan benar-benar, pasti akan terwujud sekolah yang kemudian mengalami bagi gurunya. Jadi guru itu kayak sekolah terus, karena di sekolah ada wifi. Tempe tahu deh. Jadi harapannya ya visi tidak hanya tertulis sebagai mana yang akan dokumen di kurikulum atau di banner, tapi memang sebuah kalimat yang itu menjadi tujuan bersama. SD Roman 2 pun saya jujur belum membuat visi baru, nanti baru kurikulum ini baru membuat visi, karena masih tahun ajaran kemarin, jadi masih visinya tahun ajaran kemarin. Kemudian terakhir saya ucapkan terima kasih atas kerjasama dari Bapak Ibu, sehingga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar, antusias, meriah, saling bekerja sama. Saya tidak tahu apakah ada skenario atau tidak, tapi harus seperti itu. Langsung sekali. Dan spontan. Dan kalau ini spontan ini berarti memang bagus, sudah terbudaya kritis ya. Jadi kita saling berpendapat di forum. Terakhir, apabila ada kalimat kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Ke depan masih ada 4 kali PI lagi. Nanti akan ada Bapak Ibu yang disupervisi, bukan disupervisi, diobservasi ketika mengajar. Jadi ada Pak Wiono yang ketika mengajar, mungkin setelah itu ada rekan guru yang nanti akan ditunjuk ketika mengajar juga. Selain itu ada lagi yang nanti untuk coaching, percakapan, dan juga nanti masih ada untuk kegiatan asesmen, pengisian tengah asesmen. Demikian, saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas sambutan. Selanjutnya acara yang terakhir yang ini penutup. Alhamdulillah acara demi acara telah selesai. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Mari kita tutup bersama-sama acara pada kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.